Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eka Asman dalam pembelajaran IPA dengan materi alat optik loop atau disebut juga dengan kaca pembesar. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, anak-anak dalam keadaan sehat? Oke, sebelumnya mari kita mulai berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Kemarin kita udah pelajari tentang alat optik. Yang lainnya kita ketahui alat optik terdiri dari apa saja? Yang kalian ketahui, pertama ada mata, ada kamera, ada loop, ada mikroskop, teropong, ada proyektor, dan sebagainya. Oke, kali ini Ibu akan membahas tentang loop atau kaca pembesar. Ada yang tahu pengertian dari loop? Oke, nah, loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Bayangan yang dihasilkan bersifat tegak, maya, dan diperbesar. Nah, fungsi loop. Oke, fungsi loop untuk apa? Untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi besar dan lebih jelas dengan menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif. Oke, bagian dari loop. Yang pertama adalah tangkai loop, yaitu atau disebut juga dengan pegangan loop yang digunakan pengamat untuk memegang loop pada proses penggunaannya. Yang kedua, ini adalah skrup pengendali, berfungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop yang berfungsi menguatkan pegangan kepala loop terhadap lensa cembungnya. Nah, bagian yang ketiga. Oke, ini bagian ketiganya adalah kepala loop. Ini kepala loop. Oke, digunakan sebagai bingkai dari lensa cembung pada loop. Dan bagian yang keempat ini adalah lensa cembung loop. Menggunakan lensa cembung yang berfungsi memperbesar benda berukuran kecil sehingga tampak menjadi lebih besar. Oke. Sekarang, bagaimana cara kerja loop? Nah, dalam penggunaan loop, seseorang harus menempatkan benda yang dilihat pada ruang satu antara lensa dan fokus lensa, sehingga akan dihasilkan bayangan yang tegak, diperbesar, dan maya. Nah, perbesaran yang dihasilkan oleh loop adalah perbesaran angular atau perbesaran sudut. Jarak dari pusat lensa ke titik fokus kira-kira 12 cm pada kaca pembesar yang umum disebut dengan jarak fokus. Nah, pada jarak yang sama atau pada ruang 2 atau lebih panjang daripada jarak fokus atau ruang 3, lensa akan menghasilkan suatu bayangan terbalik dan disebut dengan bayangan nyata. Nah, sekarang, ada dua cara bagaimana menggunakan loop. Yang pertama, dengan cara mata berakomodasi maksimum. Yang kedua, dengan cara mata tidak berakomodasi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mata berakomodasi maksimum. Mata berakomodasi maksimum yaitu cara memandang objek pada titik dekatnya, yaitu otot siliar bekerja maksimum untuk menekan lensa agar berbentuk secembung-cembungnya. Yang perlu diperhatikan pada mata berakomodasi maksimum, yang pertama, bayangan yang dibentuk loop harus berada di titik dekat mata atau punktum proximum atau disingkat dengan PP. Yang kedua, benda yang diamati harus diletakkan di antara titik fokus dan lensa. Kelemahannya, mata akan lebih cepat lelah. Keuntungannya, perbesarannya akan bertambah atau menjadi lebih maksimum. Nah, sifat bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Oke, sekarang mata berakomodasi maksimum. Pada mata berakomodasi maksimum, di mana jarak bayangannya min 25 cm, tanda negatif menunjukkan bahwa bayangan berada di depan lensa, sehingga diperoleh rumus M sama dengan
25 per F dikurang 25 per min 25. Atau M sama dengan 25 per F ditambah 1. Dengan keterangan M adalah perbesaran bayangan, satuannya dalam kali, F adalah jarak fokus loop, satuannya dalam sentimeter. Yang 25 ini adalah jarak mata normal. Sekarang kita masuk kepada mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi yaitu cara memandang objek pada titik jauhnya, yaitu otot siliar tidak bekerja atau rileks dan lensa mata berbentuk sepipi-pipinya. Yang perlu diperhatikan pada mata tidak berakomodasi, yang pertama, loop harus membentuk bayangan jauh tidak terhingga. Yang kedua, benda yang dilihat harus diletakkan di titik fokus, di mana SO sama dengan F atau jarak benda sama dengan jarak fokus. Yang ketiga, keuntungannya mata tidak cepat lelah, kerugiannya perbesarannya berkurang atau minimum. Sekarang kita lanjutkan dengan mata tak berakomodasi. Nah, bayangan yang terbentuk pada tidak berakomodasi itu adalah tidak terhingga, sehingga perbesaran bayangan yang dibentuk sebagai berikut. M dengan rumus ya, M sama dengan 25 per F. Keterangan M perbesaran bayangan dalam satuan kali dan F adalah jarak fokus loop, satuannya cm. Nah, 25 ini adalah jarak normal, mata normal. Oke. Nah, ini adalah posisi benda untuk mata berakomodasi maksimum. Lihat, bendanya berada di antara O dengan F atau berada di ruang 1. Sementara posisi benda untuk mata tidak berakomodasi berada di fokus, yaitu SO sama dengan F. Oke. Pembentukan sifat bayangan pada loop. Nah, ini dia. Ini adalah pembentukan bayangan pada mata berakomodasi maksimum. Bendanya berada di ruang 1 sehingga bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Dan ini adalah pembentukan bayangan pada mata tidak berakomodasi di mana jarak benda sama dengan fokus sehingga bayangan yang terbentuk tidak terhingga. Oke, sekarang saya ambil contoh soal. Sebuah benda berjarak fokus 10 cm digunakan sebagai loop. Jika mata normal menggunakan loop tersebut dengan mata tidak berakomodasi, berapakah perbesaran angular loop? Nah, ini cara pembahasannya. Ketahui F ini adalah 10 cm. SN kita ketahui bahwa mata normal berapa? 25 cm. Yang ditanya adalah perbesarannya, berarti pada saat mata tidak berakomodasi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, kalau mata tidak berakomodasi rumusnya M sama dengan 25 per F. Kita masukkan 25 cm dibagi 10 cm sama dengan 2,5 kali. Oke anak-anak, sudah paham? Untuk lebih pahamnya, Ibu akan kasih kalian soal, 2 buah soal. Soal yang pertama, sebuah benda, sebuah lensa diletakkan pada jarak fokus 5 cm. Jika mata normal menggunakan loop tersebut dengan berakomodasi maksimum, berapakah perbesaran angular loopnya? Yang kedua, sebuah loop mempunyai perbesaran angular 5 kali dengan mata normal menggunakan loop pada mata tidak berakomodasi. Berapakah jarak fokus yang harus digunakan? Berarti yang ditanyakan di sini fokusnya. Oke, selamat mengerjakan anak-anak Ibu. Semoga anak-anak Ibu bisa mengerjakannya dan mulai memahaminya. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Cukup dari saya. Semoga pembelajaran kali ini sangat bermanfaat untuk anak Ibu. Bagaimana cara menggunakan loop dan bagaimana fungsi dari loop tersebut. Semoga sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.